2015 ya. Ahli datang ke lokasi kebakaran atas permintaan siapa? PPAD Pak. PPAD. Berapa lama setelah kejadian kebakaran kemudian ahli mengambil sampel tanah itu? Ya kira-kira kan 9 lebih ya. Untuk itu kalau nggak salah kebakaran awal September ya. Hampir gimana cara ahli melakukan mengambil sampel di lokasi-lokasi tersebut? Jadi saya kan mengambil sampel mengikuti ahli yang dari negara yang telah datang sebelumnya. Jadi pihak perusahaan memberi tanda dan saya mengambil di koordinat yang sama. Tetapi ada sedikit perbedaannya di sini. Sesuai dengan Permen LK nomor 7 tahun 2006 tentang tata cara pengambilan sampel tanah itu tidak diambil satu titik. Koordinatnya satu, tetapi diambil untuk kesuburan dan kimia dan biologi diambil 5 subsampel dari setiap titik 5 subsampel kemudian dijadikan satu dimasukkan ke dalam plastik. Dan fisika kita ambil setiap titik 2, setiap titik itu 2. Jadi bukan satu tanah tetapi 2. Kemudian terhadap dua hasil tadi, pertama mengenai biologinya, satunya menurutnya biologi saudara sampai kirim ke semua Pak, saya semuanya ya, ini semua. Apa yang didapatkan dari situ? Ya setelah saya bandingkan bukan satu angka dengan satu angka ya, rata-rata tanah terbakar dengan rata-rata tanah tidak terbakar, itu memang tidak ada praktis, tidak ada bedanya. Artinya pH 3,7 plus minus 1 di sini 3,6 plus minus 1. Jadi range itu sama. Semua sifat itu sama. Masih sama. Ketebalan gambut ini kan lokasinya berbeda-beda. Ya. Apakah kemudian juga hasil daripada biologinya sama? Jadi kalau angka satu persatunya pasti beda. Tetapi range-nya masuk gitu. Dua-duanya sama. Kalau kita lihat itu angkanya itu masuk dua-duanya. Jadi tidak berbeda baik kimia, fisika, biologi itu tidak berbeda-beda. Jadi sama. Apalagi kalau kita mau memasukkan dengan PP 150. PP 150 suatu lahan dikatakan rusak atau punah biologinya itu jelas tertulis kalau mikroba total mikroba di bawah 100 satuan per meter koloni. Jadi artinya di bawah 100 itu kita itu masih juta ketika diambil. Masih sekian juta atau sekian puluh juta saya nggak tahu apa tapi di atas juta. Jadi hampir tidak ada perubahan. Kalau saya lihat itu hampir tidak berubah karena namanya tanah itu kan tidak mudah berubah. Tidak mudah berubah. Dari kegiatan bakar-bakar ini, kejadian bakar ini kan baru hari ini. Jauh sebelum kita merdeka juga, bahwa semua orang lakukan bakar, pemerintah juga bakar. Baru 2010 kita keluar peraturan tidak bakar atau bakar. Jadi sebetulnya kalau setiap kebakaran rusak mungkin Indonesia sudah habis, sudah tidak bisa ditangani. Cuma walaupun tidak rusak, saya termasuk yang tidak suka dengan bakar-bakar. Karena kan biar gimana kan merusakkan juga. Dari hasil dari kimia tanah sudah kami sampaikan pH, kadar abu, Ca, Mg, K, ya, terbakar maupun tidak terbakar, tidak berubah. Untuk terbakar dari 6 sampel, tidak terbakarnya 5 sampel, semuanya tidak berubah. Nanti kalau kita bandingkan dengan rata-rata. Jadi selama manajemen itu mampu menanam lagi dan tidak merugikan, negara kan harusnya gini, kita serahkan lahan, negara menyerahkan lahan ke perusahaan untuk dikelola. Selama itu perusahaan itu mengelola dan berproduksi menghasilkan pajak dan membuat orang banyak bekerja atau mendapat peluang kerja, berarti dia sudah menjalankan fungsinya. Nah, kalau seandainya nanti misalnya ada suatu kejadian kebakaran sehingga sawitnya tidak
lagi menanam dan merusakkan, perusahaan itu harus merusak definisi. Mungkin kira-kira sulit ya, tapi saya berusaha. Jadi menurut Adin bahwa yang namanya rusak lahan kalau sudah rusak fungsi lahan itu sendiri harus dihubungkan dengan fungsi lahan. Fungsi lahan. Nah itu yang menyebabkan sulit di dalam membangun kira-kira kerusakan lingkungan, baku lingkungan itu bukan satu angka karena pohonnya lain lain lagi kan itunya. Itu persoalan saya kira di situ menjadi pengadilan itu tidak mudah. Kan ahli pun dari PP beda-beda. Ya, itu kan persoalan spesifikasi Pak. Kebakaran yang ditemukan di lahan tersebut, ya, terus dengan cara penyelesaian di pintu batang-batang pohon yang terbakar tersebut, apakah berpengaruh terhadap ekosistem di dalam tanah dan pH tanah tersebut? Dan satu lagi, apakah pola seperti itu memang ada di dalam teori? Ya, jadi saya mulai dengan cara menunggu Pak. Sebetulnya kalau kita kebakaran, walaupun api besarnya mati, itu di tanah itu bukan cuma tanah kamu saja. Sebetulnya tanah kamu itu kan lembab. Yang agak runyam itu kita punya banyak daun mati. Setiap 2 minggu kita potong, itu lama habisnya. Kita tumbuk-tumbuk itu di dalam mobil sawit atau di belukar manapun selalu begitu. Jadi kebakaran yang nyala itu mungkin tidak terlalu lama matinya kalau baru awal-awal dan dalam kasus itu tidak besar ya. Nah, yang susahnya apa? Ketika pohon itu rebah, api itu tidak mati. Api itu masih kumpul-kumpul begitu. Dan api yang kumpul ini kalau ditinggal begitu, maka dia bisa nyala lagi. Itu yang selalu orang takutkan dengan tanah ini. Nah, kenapa nggak disemprot aja? Jika itu sulit Pak maksudnya. Kalau ini gampang ya, kalau kasus ini gampang. Kalau kebakaran yang meluas itu, kita mau masuk ke jalannya juga susah, ya. Maka kalau saya lihat ide ini memang belum pernah saya lihat sebelumnya ada ide begini. Jadi dia injak saja dengan eskavator, dan supaya api yang kecil itu diinjak itu kan akhirnya jadi udara sedikit, udara sedikit itu nggak bisa menyebabkan asap-asap lagi. Nah, pokoknya dia tumbangkan supaya api yang di sini kan roboh, injak gitu kan. Saya kira itu metode yang original ya, yang kalau saya nilai metodenya original. Lantas, apakah pH berubah? Nah, sebetulnya tidak mudah Pak pH berubah. Tidak mudah, kalau jujur itu tidak mudah. Kenapa? Karena yang bisa menaikkan pH itu abu, bukan api. Abu, arang juga nggak bisa. Arang netral. Kenapa abu menaikkan pH? Jadi abu adalah oksida dari unsur. Jadi kalau di daun tetap ada unsur-unsur elemen ya. Ada P, ada K, ada Ca yang dia sedot dari tanah. Nah, berapa jumlahnya? Itu daun cuma 4% kandungannya. Nah, kalau kita bakar daun, maka kita akan dapatkan abu putih. Abu putih adalah oksida dari Ca jadi CaO, Mg jadi MgO, K jadi K2O, P jadi P2O5. Dan kalau ketemu air jadi OH. Nah, itu yang mungkin menaikkan pH. Apakah mungkin pH itu begitu kita tambahkan berubah? Tidak gampang. Di dalam tanah ada istilah yang namanya buffer. Berapa buffernya? Itu tercermin dari kapasitas tukar kation. Jadi begitu basah naik, tanah mempertahankan. Nah, kalau kita hitung-hitung, apakah gara-gara diinjek itu pH berubah? Itu memang tidak akan berubah. Selanjutnya dengan peristiwa
ada nggak kerugian yang timbul akibat dari peristiwa kebakaran ini? Ya. Jadi ini memang sering dipelintir, terutama di media-media. Basuki katakan kebakaran tidak merugikan, bukan begitu. Kebakaran mau kebakaran kebun, mau kebakaran rumah, mau kebakaran kantor, tetap ada yang rugi, tetap ada yang rugi. Jadi yang saya katakan bahwa kebakaran itu kebunnya kebakar dan tidak bisa berproduksi lagi, iya. Apakah tanah gambutnya itu rusak, itu soal lain. Jadi dalam kasus ini yang paling nyata adalah kebunnya kebakar, harus ditanam lagi dan tidak bisa berproduksi. Ya kita nggak bakal bisa mengharapkan kalau kita tidak tanam lagi, dan itu adalah kos. Itu aja yang saya lihat. Ya, bahwa asapnya ke langit itu berapa? Kalau diukur bisa dicek. Gitu loh, ya bisa disebutkan persoalannya siapa yang mengukur gitu, di mana-mana itu pada hari itu terjadi kebakaran. Jadi itu sulitnya, bahwa asapnya keluar, mungkin Pak Ibu menjelaskan ya, jelas lah itu kalau kita terganggu, saya mau pulang nggak bisa, misalnya kan, itu ada, tetapi apakah dari dia? Bahwa itu saya tidak tahu. Terima kasih Pak Saya. Dan bertemu sedikit menjelaskan. Tadi Saudara Ali menjelaskan bahwa kerusakan tanah itu didefinisikan yaitu apabila tanah tersebut tidak bisa difungsikan sebagaimana awalnya ya, tujuannya ya. Jadi untuk Saudara Ali juga menjelaskan untuk tekanan di dalamnya, Saudara Ali mengesampingkan itu atau gimana? Di kandungan materi dalam tanah itu? Tidak mengesampingkan, semua saya analisa. Dari hasil analisa, baik terbakar maupun tidak terbakar, tidak berbeda nyata. Namun dalam persidangan ini karena kenapa perlu menanyakan seperti itu, menanyakan itu, karena selain ahli dari saudara yang diajukan, yang mungkin namanya hampir mirip, Ya. Kemarin Basuki Basis, sekarang Basuki Sumawinata. Iya, dari programnya saya dari Bapak Sari, nanti saya terang pada perkara Ya. ini biar lebih jelas perkara mana arahnya. Ya. Ya. Penasihat dulu, boleh. Ya. Gimana kita? Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf kalau berapi-api, selalu semangat. Ya Pak, terima kasih. Saksi berikutnya. Baik. Dr. Insinyur Yanto Santoso, ya. Di persidangan ini kami sebut sebagai ahli, ya. Dan Profesor atau ahli ini umum maupun penasihat hukum kita fokuskan bahwa beliau ini adalah ahli bidang konservasi dan ilmu hayati. Jadi masalah satwa liar, burung dan seterusnya, inilah beliau pakarnya. Ya. Sebelum saya lanjutkan, Profesor pernah atau ahli pernah melakukan laporan penelitian terhadap kebakaran di khususnya PT Alimentation. Betul. Ya. Ini lebih berhubung bisa melihat juga laporan penelitiannya, yaitu perbandingan keahlian ketenagaan jenis tumbuhan dan satwa liar antara lahan terbakar dengan lahan tidak terbakar di kebun sawit PT Alimentation Industri. Saudara ahli bisa jelaskan kapan melakukan penelitian itu? Baik, penelitian berlangsung pada bulan Oktober ya, tahun lalu. Ya, kemudian saya dibantu oleh dua asisten, berlangsung sekitar 8 hari. Saya hanya 3 hari, ya itu asisten. Kemudian kami mencoba menandingkan antara lahan terbakar dan tidak terbakar, termasuk standar di area kawasan pelestarian Pasmanupah ACG, area dengan nilai konservasi ini sebagai standar. Kami coba melihat bagaimana tumbuhan bawahnya, keanekaragaman jenisnya, bagaimana jenis satwanya itu baik untuk hampir 4 taxa, mamalia, burung, kemudian herpetofauna, kemudian mamalia,
juga gunung atau yang berupa fauna dibandingkan dengan daerah yang terbakar dan yang tidak terbakar? Pada prinsipnya saya sebetulnya sudah melakukan hampir di 10 lokasi kebakaran di berbagai tempat. Hampir sama hasilnya kecenderungannya. Yang pertama, jumlah jenis burung umumnya meningkat di area yang bekas terbakar. Umumnya jenisnya. Kemudian mungkin juga reptil. Yang menurun biasanya mamalia, karena dia butuh area berhutan. Umumnya ya saya oleh dari berbagai ketiga. Dengan adanya peristiwa kebakaran di lokasi yang terbakar di luas itu bisa tidak mengakibatkan kepunahan dari spesies-spesies saya tidak paham ilmiahnya, spesies yang ada di dalam daerah seluas 4 hektar tadi, baik flora dan faunanya secara permanen. Seperti yang tadi saya laporkan dalam penelitian bahwa tidak hanya untuk PPAD, dari berbagai lokasi yang telah saya teliti, kepunahan flora fauna 100% di area kebakaran tidak akan pernah terjadi. Pertama karena luas kecil, kedua ada strategi menghindar dari satwa dan jauh lebih peka ketimbang manusia. Begitu ada angin bawa asap saja akan kabur, akan berpindah dan cepat. Lalu kalau tadi ketiga sudah dingin, sudah ada tumbuhan yang baru. Gitu ya. Ya. Dianggap satu area itu rusak ketika ada spesies yang punah. Gugatan itu, gugatannya. Ya, kalau dalam bahasa ekonomi, kerusakan lingkungan terjadi dalam tinjauan perspektif ilmu fauna. Berarti jika terjadi gangguan keseimbangan rantai makanan, ya. Waktu sekolah juga kita Apa sebenarnya? ingat lagi. Baik. Sini kita lihat bahwa yang dijelaskan tadi itu seperti reptil. Ya. Ya. Terkait dengan flora dan fauna yang istilahnya yang tidak tampak kasat mata, Betul. apalagi yang di dalam area gambut seperti itu. Itu kan tidak kelihatan. Betul. Yang mikroorganisme. Mikroorganisme. Betul. Apakah ini bisa menjelaskan itu waktu melakukan pemantauan terkait di TKP? Apakah terkait mikroorganisme itu? Mohon maaf, bukan keahlian saya hanya makro. Oh ya makro. Iya. Kami tidak ambil sampel. Yang Hanya sampel. terkait dengan DDR. Ya. Ada izin daripada universitas ya. Betul. Yang dulu waktu saya di Minor gara-gara ini juga DDR. Jadi terima kasih kembali ke Bogor lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ada lagi yang lainnya? Informasi kemudian bahwa kami Satu kuasa dari perusahaan. Ya, itu ya. Ada lagi yang mau sampaikan?